Guys, welcome back to my digital journal, or if you're new here, welcome! So, di video kali ini aku bakal bahas tentang rangkuman grammar penting untuk SIMAK UI dalam waktu 2 jam. Nah, buat teman-teman yang ingin lagi belajar SIMAK UI, aku sarankan tonton playlist ini karena di playlist tersebut aku udah pernah membahas part 1, part 2 ya pembahasan SIMAK UI. So, teman-teman bisa tonton videonya. Dan untuk video kali ini aku juga udah cantumkan PDF buat teman-teman yang ingin ngerjain bareng-bareng bisa klik link my description ya. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke guys, ini dia untuk pembahasannya. Nah, hari ini kita bakal belajar 12 materi, dan masing-masing materinya itu bakal aku kasih rangkuman terlebih dahulu, baru nanti ya bakal ada kuis atau latihan soal tiap materinya. Nah, buat teman-teman yang ingin mau loncat ke materi tertentu, itu juga bisa banget aku udah cantumkan timestamps yang bisa teman-teman lihat ya di description. Oke, let's go, kita untuk ke pembahasan yang pertama, ada sentence and clause. Nah, sentence and clause ini adalah materi pairing basic dari grammar ya teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa itu ada klausa namanya dan sentence atau kalimat. Apa itu clause? Clause itu tuh artinya harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Dan klausa ini terbagi menjadi dua teman-teman, ada yang independent dan ada yang dependent. Apa bedanya? Kalau kita lihat yang ini I study English, itu maknanya udah utuh ya, aku belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kita lihat yang kedua, dependent because I love learning, itu kan artinya karena aku suka belajar. Nah, itu kan masih tergantung ya teman-teman kalimatnya, atau menggantung. Jadi kalau teman-teman lihat ada satu kalimat yang menggantung, itu dia artinya dependent. Dan dependent itu membutuhkan satu independent clause untuk menjadi suatu kalimat. Kita lihat yang kedua, sentence itu minimal terdiri dari satu clause ya teman-teman. Seperti yang pertama ada simple sentence, I drink coffee, itu satu clause saja ya, aku minum kopi. Tapi kalau kita lihat yang kedua, di sini ada I like tea but he likes coffee, aku suka teh tetapi dia suka kopi. Nah di situ ada namanya dua independent clause ya, karena maknanya nggak bergantung satu sama lain. Tapi kalau kita lihat yang ketiga, complex sentence. Although I am tired, I will study. Nah, walaupun aku capek, aku akan belajar. Nah, walaupun aku capek, itu kan berarti dia masuknya dependent ya, tergantung. Sedangkan kalau yang independennya yaitu adalah yang I will study. Jadi complex sentence terdiri dari satu independent sama satu dependent. Dan yang number 4 ada compound and complex sentence. Ini gabungan ada dua independent dan satu dependent. Contoh, I will study grammar because it is important and I will practice every day. Di sini I will study kan itu independent. Because it is important itu gantung, berarti ini yang dependent. Oke, terus yang I will practice every day itu adalah independent. Jadi kalau compound kompleks itu gabungan ya, ada dua independent dan satu dependent. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya teman-teman. Kalau teman-teman melihat ada conjunction, itu wajib di sampingnya ada clause, subject, dan verb. Lihat nih, di sini ada conjunction kayak because, although, since, sama if. Itu salah satu jenis dari conjunction ya teman-teman. Di sini samping because itu it was raining, subject dan verb. Although the problem was very complex, the problem subject was itu verb. Sebelah since juga, the deadline has been extended. Deadline-nya telah diperpanjang, itu verb. Ya, deadline-nya subject. If you study consistently every day, you-nya subject, study-nya adalah verb. Nah, di situ adalah samping conjunction wajib subject and verb ya teman-teman. Sekarang coba kita perhatikan di soal berikut ini. Kalau kita lihat di sini ada kalimat, although the internet was to experience its most explosive cultural and economic growth in the 21st century, originally conceptualized in the Cold War era as a secure communication system by scientists like J.C.R. Licklider. Kalau kita lihat di sini ada kata although. Although itu kan masuk yang apa teman-teman? Masuk yang dependent ya. Berarti dia udah subjek sama verb. Berarti di samping kanannya harus ada yang independent. Nah, syaratnya kalau independent clause itu kan ada subjek sama verb ya. Kita lihat nih, udah ada subjek verb belum di sini? Kalau kita baca kan titik-titik originally conceptualized. Nah, ini belum ada subjek karena dia baru bilang ini semua berawal dikonseptualisasikan di era Perang Dingin.
Di sini baru ada kata kerjanya aja ya, verb 3-nya. Berarti karena di sini kita membutuhkan subjek dan verb, kita lihat dari A, B, C, D, E. Mana yang merupakan subjek dan verb. Nah, verb 3 itu tuh nggak bisa kalau misalnya nggak ada to be ya. Misalnya nggak bisa kalau nggak ada is atau was, itu nggak bisa. Jadi kita harus cari yang ada is sama was-nya ya, teman-teman. Kalau yang A, it's ini salah karena artinya adalah milik dia ya. It is, oke, ini subjek dan verb. Yang C juga sama subjek dan verb. D subjek dan verb. Terus yang E ini subjek dan verb juga. Tapi kurang tepat. Kenapa? Karena udah ada verb ing. Verb ing itu nggak boleh sebelahan dengan verb 3 nih yang kita udah punya. Oke, berarti sekarang kita lihat di sini pakai it is atau it was. Nah, kalau it is itu konteksnya adalah kalimatnya ngebahas suatu hal masa kini. Tapi kalau it was itu ngebahas tentang masa lampau. Kalau kita lihat di sini kan kejadiannya tuh di Perang Dingin ya teman-teman, di Cold War. Berarti kalau di Perang Dingin udah kejadian masa lampau, kita jawabannya yang D ya, it was originally conceptualized in the Cold War era. Jadi hal ini tuh katanya dikonseptualisasikan ya pada awalnya di era Perang Dingin. Jawabannya yang D. Oke, sekarang let's go to number 2. Kalau kita lihat di sini ada because titik-titik ya. Because itu conjunction ya teman-teman. Tadi aturannya kalau sampingnya conjunction, maka kanannya adalah subjek dan verb. Sekarang let's go kita cari subjek dan verb dari masing-masing opsi. Yang A, artinya adalah network was fragmented. Jadi jaringannya itu difragmentasi. Nah, jaringan itu subjek, difragmentasi itu adalah kata kerja. Berarti udah langsung ketemu jawabannya yang A ya teman-teman. Coba kita lihat analisis opsi lain kenapa salah. The fragmentation of the network. Kalau ini artinya fragmentasi dari jaringan. Nah, apakah ada kata kerja? Nggak ada ya teman-teman. Terus yang C, due to the network fragmentation. Due to itu artinya karena. Nah, nanti double ya teman-teman, karena udah ada because, ini dikasih preposition due to. Itu nggak boleh ya preposition bertemu dengan conjunction. In spite of the unstable connection. Sama, in spite of itu artinya preposition, kata depan. Yang artinya adalah meskipun. Nah, itu nggak nyambung ya. Terus yang ketiga ada during the early development period. During itu adalah preposition, artinya saat. Jadi nggak bisa juga ya teman-teman. Conjunction itu sampingnya nggak boleh preposition, nggak boleh subjek aja, tapi harus subjek dan verb ya, seperti yang di A. Oke, sekarang kita ke materi kedua, ada concord atau bisa juga disebut sebagai subject-verb agreement. Apa sih sebenarnya concord subject-verb agreement? Jadi teman-teman di bahasa Inggris itu harus saling menyetujui. Kalau subjeknya singular atau tunggal, maka verbnya, kata kerjanya itu harus singular juga. Oke, misalnya di sini subjek tunggal itu he, she, it, dan benda tunggal lainnya, maka kata kerjanya tuh harus pakai as, is, was, atau has. Terus yang kedua nih teman-teman, kalau subjeknya plural, nanti si verbnya juga harus plural juga teman-teman. Jadi nggak pakai as, are, were, atau have. Subjek jamak tuh apa? Kayak they, we, you, dan benda jamak lainnya. Nah, itu prinsip dasarnya ya teman-teman. Sekarang kita lihat ke aturan dasarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada subjek ya, dia berakhirannya s. Itu udah pasti plural. Kayak misalnya di sini ada many countries, berarti artinya banyak-banyak negara. Nah, nanti karena dia itu adalah subjeknya plural, verbnya juga plural nih. Jadi verb one-nya itu jangan pakai s. Kayak di sini many countries face environmental challenges. Banyak negara itu menghadapi tantangan-tantangan lingkungan. Itu face-nya nggak pakai s ya teman-teman. Sekarang yang kedua, jika subjeknya tidak berakhiran s, singular, maka verbnya juga singular. Nah, itu nanti pakai s verb one-nya. Contoh a country kan berarti cuma satu negara tuh ya subjeknya. Verbnya itu jadi pakai s to faces many environmental challenge. Nah, jadi di sini sebuah negara menghadapi tantangan-tantangan lingkungan. Sekarang kita lihat ke aturan yang kedua. Jadi kalau ternyata subjeknya ada preposition, itu ada aturannya teman-teman dalam menentukan subjeknya. Kalau teman-teman ngelihat si subjek itu punya preposition seperti of,
in ya, on atau with, itu yang dianggap sebagai subjek adalah yang sebelum preposition. Contoh, the quality of these products. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada of these products ya, ada preposition. Nah, ini kita abaikan aja. Untuk menentukan dia subjeknya singular atau enggak, itu ngelihat dari yang sebelum preposition. Berarti the quality itu kan singular, maka betul pakai is. The effects of climate change on coastal communities. Oke, kita baca di sini ada preposition on. Terus ada preposition of. Berarti subjeknya itu baru the effects. The effects kan berarti efek-efek itu. Nah, itu adalah plural. Berarti ini udah tepat ya penggunaannya pakai have untuk verbnya. Oke, sekarang kita ke aturan yang ketiga, teman-teman. Indefinite pronoun itu selalu tunggal atau singular. Jadi kalau teman-teman lihat ada kata yang berakhiran body, one, sama thing, itu selalu dianggap singular. Contohnya apa? Teman-teman bisa lihat di tabel sini. Kayak kalau ada kata everybody, somebody, everyone, someone, everything, something, and so on. Banyak lagi, itu teman-teman udah ngelihat ini pasti masuk ke indefinite. Dan dia harus singular. Jadi kalau misal kita bilang everyone enjoys the discussion, itu betul. Ya, karena everyone-nya singular, maka verbnya juga harus pakai S ya. Terus somebody knows the answer, berarti seseorang tahu jawabannya. Nah, di situ kan verb one-nya pakai S ya teman-teman, karena somebody-nya itu adalah singular. Sekarang let's go to number 4. Ada lagi aturan kalau uncountable noun itu selalu dianggap tunggal atau singular. Apa sih uncountable noun? Ada banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa screenshot atau catat tabel ini. Ini adalah contoh-contoh dari uncountable noun yang sering muncul. Kita lihat dari kalimat berikut ini. Information itu uncountable noun. Knowledge, pengetahuan itu uncountable noun. Research, penelitian itu juga uncountable noun nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat information is essential for making informed decisions, itu information udah betul pakai verbnya is. Knowledge plays itu juga pakai verb yang ada s ya. Research shows itu juga verb yang ada s-nya. Oke, sekarang let's go to number 5. Kalau teman-teman baca nih ada kata yang ada every atau each, mereka selalu singular. Kenapa? Karena mereka itu adalah menganggap si subjek tersebut dianggap satu. Kayak every participant, berarti kan setiap partisipan. Itu dianggap satu. Nah, verbnya juga jadi S tuh, pakai receives. Each applicant submits a personal statement. Oke, sekarang kita lihat let's go number 6. Double subjects dengan and itu selalu plural. Kalau teman-teman baca nih misalnya ada dua hal yang berbeda, itu dihubungkan dengan kata and, maka mereka tuh menjadi jamak. Contoh di sini ada Sarah and David are attending the conference. Nah, di sini Sarah and David itu kan ada dua hal yang berbeda ya. Makanya dia dianggap plural pakai are. The teacher and the principal itu ada dua hal yang berbeda, guru dan kepala sekolah. Makanya pakai have ya. Oke, terus sekarang last but not least ada the amount of atau the number of itu berbeda dengan a number of. Nah, kalau the amount atau the number of itu selalu singular teman-teman. Tapi kalau a number itu adalah plural. Contoh di sini the number of applicants has increased significantly. Itu adalah betul pakai has karena di sini ada number. Tapi kalau a number of applicants itu adalah pakai have ya karena dia dianggap plural. Oke, sekarang kita coba kuis di yang pertama ini. Di sini sebelum titik-titiknya ada city structures. City structures plural atau singular teman-teman? Dia plural ya karena dia pakai s. Berarti udah pasti bukan pakai yang is blamed tapi yang are blamed gitu. Sekarang yang kedua ada every single day thousands of tons of synthetic fabrics. Oke, kita cari subjeknya dulu karena ada of, berarti ini abaikan. Of tons abaikan, dan di sini subjeknya ada thousands, ribuan. Berarti dia plural. Verb one-nya yang nggak pakai s ya, teman-teman. Berarti yang accumulate, bukan yang b. Oke, sekarang let's go yang ketiga. Ada members of the student council and ordinary students. Nah, di sini dihubungkan ada dua hal berbeda pakai and. Pertama ya anggota dari OSIS dan yang kedua siswa biasa. Berarti pakai has atau have. Tentunya kalau plural dia pakainya have ya, teman-teman, yang B.
Oke, sekarang kita coba lihat yang di sini. Sebelum titik-titik ada every student. Every student pakai every. Berarti kalau every dia singular ya. Jadi pakai is atau are nih. Tentunya pakai is ya teman-teman. Yang A. Oke, next question. Ada some educational rules, however, titik-titik. Nah, kalau udah ada kata however, itu bukan subjek ya teman-teman, itu adalah kata keterangan. Subjeknya adalah sebelum ini. Some educational rules berarti beberapa aturan edukasi atau pendidikan. Lihat opsi AB, applies atau apply. Tentunya karena dia plural, verb one-nya nggak usah pakai S ya, berarti yang B, apply. Oke, sekarang let's go to materi number 3. Di sini ada derivative and word order. Ini salah satu materi yang krusial juga nih di SIMAK UI karena seringkali ditanyakan susunan kata mana yang sesuai. Nah, supaya teman-teman bisa jago untuk mendeteksi word order, aku sarankan untuk lihat basic ini ya. Nah, teman-teman, di dalam bahasa Inggris itu ada namanya parts of speech. Part of speech itu adalah membahas tentang kelas-kelas kata. Di sini kita coba pelajari tentang noun dulu ya, kata benda. Dia biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek. Cara gampang mengidentifikasi dia tuh noun atau bukan, teman-teman bisa lihat dari akhiran katanya. Biasanya kalau ada akhiran berikut ini kayak tion, meant, ness, iti, ans, ist, sama ship, itu dia masuk kategori noun. Kayak education, achievement, kindness, responsibility, performance, scientist, scholarship. Itu mereka semua kata benda. Ini ada notes ya, rumus posisinya. Mereka itu harus setelah adjektif kata sifat atau setelah artikel an sama the. Contoh, the decision was final. Itu setelah artikel. The final decision, dia setelah adjektif atau kata sifat yaitu final. Berarti keputusan yang final. Sekarang kita lihat yang kedua, ada verb kata kerja. Kalau kata kerja, fungsinya itu untuk menunjukkan tindakan ya teman-teman, atau keadaan. Dia juga ada ciri akhirannya nih teman-teman. Biasanya akhirannya kayak is, an, at, atau ify, itu adalah verb. Contoh kayak organize, strengthen, create, simplify, itu semua kata kerja ya. Terus rumus posisinya, dia selalu setelah subjek. Atau bisa juga setelah model kayak can, will, sama must. Yang setelah model kayak gini. They will simplify the process. Mereka akan menyederhanakan proses tersebut. The government modernize the public transport system. Berarti pemerintah tersebut bakal memodernisasi sistem transportasi publik. Nah, itu adalah diletakkan setelah subjek ya, teman-teman. Sekarang yang ketiga nih, ada adjektif atau kata sifat. Dia berfungsi menjelaskan noun atau kata benda. Dia ada ciri akhirannya juga, biasanya akhiran full, less, if, able, us, ik, sama al, dia adalah adjektif. Contohnya kayak helpful ya, hopeless, productive, reliable, dangerous, economic, atau educational, itu semua kata sifat. Rumus posisinya adjektif itu biasanya sebelum noun atau setelah to be, is, mr ya. Kayak a creative student, berarti kan siswa yang kreatif. Studentnya noun. She is intelligent, dia adalah cerdas. Di sini is-nya adalah to be. Oke, sekarang kita lihat apakah adjektif itu hanya akhiran itu saja. Ternyata tidak juga ya teman-teman. Ada namanya participle adjective. Jadi dia adjektif yang berakhiran id atau ing. Apa sih bedanya? Kita lihat aja kalimat ini. We hired an experienced teacher. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baru saja merekrut adanya guru yang telah berpengalaman. Nah, itu kan berarti kalau id itu artinya digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang atau sesuatu merasa. Kalau di sini kan gurunya itu adalah telah berpengalaman. Tapi kalau ing itu adalah penyebab perasaan teman-teman. Untuk menjelaskan sesuatu yang menimbulkan perasaan tersebut. Misalnya, the students discussed an interesting book, berarti siswa tersebut membahas nih buku yang menarik. Nah, itu kan menimbulkan perasaannya teman-teman. Jadi, itu adalah perbedaan adjektif yang id sama yang ing. Oke, sekarang number 4. Tadi kan aku bilang ya, kalau adjektif tuh dia menjelaskan kata benda. Tapi ada juga kasus-kasus tertentu yang spesial, namanya tuh noun modifier. Jadi ada noun kata benda, tapi sifatnya tuh kayak kata sifat teman-teman. Karena berfungsi menjelaskan noun lain. Nah misalnya apa? Kalau teman-teman udah ngelihat ada noun yang ada kata system,
policy, program, project, itu sampingnya boleh noun modifier. Contoh kayak education system. System noun, education noun. Tapi di sini fungsi education adalah memberikan penjelasan ya. Sistem yang mana? Oh, sistem edukasi. Sama kayak security system, verification system. Terus yang kedua ada government policy, environmental policy. Nah, itu kebijakan noun. Government juga itu adalah noun, tapi noun modifier. Terus kalau ada kata program, training program, health program, itu juga bisa pakai noun modifier. Atau yang terakhir research project, construction project, itu adalah noun modifier, ketemu noun. Sekarang ada namanya adverb juga nih teman-teman, kata keterangan. Kalau teman-teman ingin memberikan keterangan kepada kata kerja, verb, atau adjective, itu biasanya pakai adverb. Cara mengetahui adverb itu lihat akhirannya juga. Kebanyakan sih dia berakhiran li ya teman-teman, kayak quickly, dengan cara cepat, carefully, dengan cara hati-hati, atau rapidly, berarti dengan cara cepat. Selain yang berakhiran li juga ada seperti very, sangat, quite, cukup, atau too, terlalu. Rumus posisinya biasanya di akhir kalimat atau sebelum adjektif. Contoh, he runs quickly berarti dia berlari dengan cara cepat. Atau yang sebelum adjektif kayak an extremely expensive car, berarti mobil tersebut tuh sangat mahal ya teman-teman, dikasih intensitas extremely. Last but not least, di sini ada determiner. Determiner itu adalah kata yang muncul sebelum noun untuk memberikan informasi noun tersebut. Misalnya bisa jumlahnya, kepemilikan siapa, terus noun itu spesifik atau tidak. Misalnya kayak a book, itu determiner, an apple, the car, my friend, teman aku, this book, buku ini, some water, beberapa air, 3 students. Nah, jadi dia adalah kata yang memberikan penentu ya terhadap noun atau kata benda tersebut. Sekarang kita ke rumus-rumus pentingnya nih teman-teman. Rumus penting ini adalah penting, kenapa? Karena di SIMAK UI itu bakal ditanyakan hal-hal seperti ini. Misalnya kayak noun itu selalu sama preposition untuk menghubungkan dengan noun lain. Misalnya kayak di sini the impact of these technologies, berarti dampak dari teknologi-teknologi ini itu besar. Technologies noun dan impact itu adalah noun ya. Umumnya seperti itu ya. Kalau menghubungkan antar kata benda pasti ada preposition. Terus yang kedua, kalau adjective itu diletakkannya sebelum noun. Misalnya kayak a strategic decision, strategicnya adjective, terus decisionnya adalah noun. Oke, sekarang yang ketiga. Frasa benda atau noun phrase. Kalau teman-teman ingin membuat frasa benda, itu ada 4 urutannya. Pertama, determiner itu selalu paling awal. Kedua, ada adverb. Ketiga, adjective. Dan keempat, ada noun. Kayak misalnya di sini, a highly efficient system, berarti adanya sistem yang sangat efisien. Nah, itu E-nya determiner, highly adverb, efficient adjective, sistemnya adalah noun ya. Jadi harus berurutan. Pertanyaannya, boleh nggak sih misalnya aku nggak mau ada adverbnya? Boleh. Yang penting urutannya ya teman-teman, jangan sampai nounnya tiba-tiba di awal atau misalnya adjektifnya tiba-tiba di akhir, itu salah. Yang terpenting adalah urutan dari noun phrase berikut ini. Oke, sekarang ada lagi rumus yang penting, urutan kata sifat atau osas komp. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita kalau lagi ingin menulis kata sifat kan ada banyak ya. Nah, di situ ada urutan yang teman-teman bisa ikuti, yaitu aturan namanya osas komp. Jadi kayak misalnya a beautiful large old house, kan kita bingung tuh ini tulisnya old dulu, large dulu, atau beautiful dulu. Nah, pakainya osas komp teman-teman. Opinion itu wajib banget di awal, terus yang kedua size, ketiga age-nya, terus kalau ada shape boleh, color, warna, origin tuh asal muasal, material tuh bahan, purpose tujuan, yang terakhir adalah noun-nya ya teman-teman. Kata bendanya wajib paling di akhir. Gitu. Jadi kayak di sini kan beautiful-nya opinion, large-nya size ya ukurannya, old-nya umur, house-nya adalah noun-nya. Oke, terus aturan penting lainnya ada namanya parallelism. Apa sih parallelism? Ini mirip sama materi bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau teman-teman ngelihat ada kalimat yang masih paralel, itu kelas katanya harus sama. Misalnya kayak kalau ada noun, ya sama noun lagi gitu. Kayak I like books, music, and movies, ya. Terus kalau ada verb ing lagi semua. Swimming, hiking, and running.
Sama halnya juga kalau adjective, ya harus adjective semua. Difficult, tiring, and frustrating. Not only smart, but also wealthy. Nah, itu adalah untuk yang parallelism. Ciri-cirinya biasa ada kata and, or ya, atau not only, but also. Itu menunjukkan dia itu bakal paralel ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba terapkan aturan yang tadi cukup banyak ya teman-teman dari latihan ini. Kalau kita lihat titik-titiknya itu di sampingnya ada some emission. Nah, some emission itu adalah determiner. Oke, terus ada emission. Tapi kalau kita lihat emissionnya itu di sini adalah berfungsi sebagai noun modifier ya. Karena di samping kanannya itu adalah pasti ada kata benda ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari A, B, C, D, E, mana yang merupakan kata benda. Reduce atau mengurangi, dia adalah kata kerja nih teman-teman. Reduction artinya pengurangan, dan kalau kita lihat akhirnya adalah tion, berarti dia adalah masuk ke mana? Ke noun teman-teman. Berarti jawabannya udah langsung ketemu, yang B. Some emission reduction berarti beberapa pengurangan emisi. Nah, itu cocok ya teman-teman. Kalau kita lihat yang C, reducible artinya dapat dikurangi. Nah, dia adalah adjektif karena akhiran able. Yang D sama E, reduced sama reducing, itu dua-duanya kata sifat ya, yang berakhiran ed dan ing. Jadi jawabannya udah pasti adalah yang noun ya teman-teman. Sekarang let's go to number 2. Di number 2 ada kata titik-titik air. Nah, air itu kan udara ya. Udara itu masuk kelas kata apa? Kata benda ya, teman-teman, noun. Berarti di sini kita butuh adjektif atau kata sifat untuk memberikan sifat pada kata benda tersebut. Kita lihat dari masing-masing opsi. Pollute. Pollute itu artinya memberikan polusi. Nah, dia adalah kata kerja ya, teman-teman, verb. Terus ada pollution. Pollution, polusi akhiran tion tadi apa? Kata benda ya, teman-teman. Polluted artinya terpolusi. Ya, itu adalah akhiran ed, berarti dia masuk ke kata sifat atau adjektif. Berarti jawabannya udah ketemu nih, yaitu adalah overall fight against polluted air. Dan kalau kita artikan kan di sini ada perang ya, melawan udara yang terpolusi. Itu cocok ya, berarti jawabannya adalah yang C. Kita lihat yang D dulu, pollutant. Pollutant itu artinya zat-zat yang mengandung polusi. Nah, kalau zat itu adalah masuknya kemana? Ke kata benda teman-teman. Jadi bukan masuk ke yang lain. Polluter berarti orang yang memberikan polusi, itu adalah noun, kata benda, karena berakhiran R. Jadi jawabannya adalah C untuk number 2. Sekarang let's go to number 3. Di number 3 itu ada titik-titik, itu ada saline and flooded. Saline itu artinya bersifat asin. Terus kalau flooded itu artinya dipenuhi air atau dibanjiri ya. Nah, di sini adalah mereka keduanya kata sifat teman-teman, adjektif. Tadi aturannya kalau yang sebelum adjektif tuh bisa apa? Kata keterangan ya atau adverb. Ciri-ciri dari adverb tuh tadi biasanya berakhiran li ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari A, B, C, D. Extreme, extreme itu adalah adjektif. Kata sifat kita nggak butuh. Extremism, extremism akhiran ism itu adalah noun, artinya ekstremisme. Extremist berarti artinya pihak yang ekstrim, itu kata benda juga, noun akhiran ist. Extremely berarti dengan cara ekstrim. Nah, ini jawabannya ya teman-teman, dia adalah adverb berakhiran li. Nah, kalau kita artikan di sini juga kan the environment being extremely saline and flooded. Jadi ternyata si lingkungannya itu menjadi sangat bersifat asin dan dipenuhi air. Itu nyambung ya untuk menunjukkan intensitas dari kata sifat tersebut. Kalau extremeness itu akhiran-ness nih teman-teman. Dia adalah kata benda. Gitu. Oke, sekarang let's go to number 4. Di number 4 ada a strict timber system. Nah, tadi masih ingat ya teman-teman, kalau sistem itu masuk ke kategori yang sampingnya itu adalah kita butuh noun modifier. Ya, karena sistem itu tadi masuk ke kategori yang bisa diberi noun modifier. Kalau teman-teman scroll lagi tadi,
Kalau kita artikan kan di sini ada strict timber titik-titik system, berarti ada sistem titik-titik kayu yang ketat. Nah, berarti kita coba cari noun dari A, B, C, D, E, oke? Pertama dari verify. Verify itu akhiran ify, itu masuk ke kata kerja ya, verb, artinya memverifikasi. Verifying itu akhiran ing, berarti adjective. Verifiable berarti dapat diverifikasi, itu juga akhiran able tuh teman-teman, adjective. Verification, pion, ini adalah noun. Dan yang E, verifier, itu juga noun akhiran IR. Tapi beda ya, kalau verification kan verifikasi. Kalau verifier itu orang yang memverifikasi. Kalau kita baca kalimatnya kan artinya ya, di sini Organisasi Perdagangan Internasional tuh telah bekerja dengan dekat nih dengan otoritas lokal supaya bisa mendirikan adanya sistem verifikasi ya teman-teman, sistem verifikasi kayu yang ketat. Jadi jawabannya adalah D, a strict timber verification system. Oke, sekarang let's go to the next question. Number 5, kalau kita lihat di sini ada kalimat they are expected to listen carefully, respect different opinions, titik-titik together on group projects, and help one another when necessary. Kelihatan ada apa nggak di teman-teman? Ini kelihatan suatu paralel ya teman-teman kata kerjanya. Karena kalau kita lihat di sini mereka pakai listen verb 1, respect verb 1, help verb 1. Berarti di sini kita bakal butuh verb 1 lagi nih teman-teman. Dari A, B, C, D, E mana yang verb 1 bentuk dasar? Cuman yang D ya teman-teman, yang work. Sisanya bukan verb 1 bentuk dasar. Jadi jawabannya adalah D untuk number 5. Oke, sekarang number 6 di sini kita lihat ada A, B, C, D, E, kata-katanya sama semua ya. Tapi kalau kita lihat dari A, B, C, D, E itu semua berbentuk osaskom ya, atau susunan kata sifat. Nah, tadi aturannya apa tuh teman-teman kalau susunan kata sifat? Opinion itu wajib di awal ya teman-teman. Terus yang di akhir adalah kata benda. Nah, sekarang kita lihat dulu dari A, B, C, D, E mana yang opinion di awal. Solar kan tenaga surya. Tenaga surya itu bukan kata opinion ya teman-teman. Sustainable itu artinya memiliki sifat berkelanjutan. Opini bukan. Ini opini teman-teman karena namanya berkelanjutan itu sifatnya pendapat aja ya. Jadi kita dapat nih kata awalnya adalah sustainable. Kalau renewable artinya terbarukan. Nah, terbarukan itu biasanya berhubungan dengan energi, bukan kata sifat ya. Dia adalah jenis atau tipe renewable itu. Energy adalah kata benda. Berarti antara B dan E. Sekarang kita lihat sustainable renewable solar energy atau sustainable solar energy renewable. Nah, tentunya adalah solar energy yang harus di akhir. Kenapa? Karena dia adalah kata bendanya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sedangkan yang E, renewable, itu adalah kata sifat malah di akhir. Nounnya di sini, terus ini kata sifat. Kan itu salah ya teman-teman, karena aturannya harus kata sifat dulu baru noun di akhir. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada susunan osaskom lagi, berarti kita cari dulu mana yang opinion. Dan kalau kita lihat, noun itu harus di akhir. Kita lihat dulu dari A, B, C, D, E, mana yang opinion? Inovatif, oke, memiliki sifat inovatif, itu opinion ya teman-teman. Oke, kalau yang B, compact. Compact itu artinya padat. Ini menunjukkan ukuran ya teman-teman kalau itu compact. Size kalau di osaskom. Solar itu adalah termasuk ke tipe ya teman-teman. Atau purpose. Nah, berarti dia adalah bukan masuk ke awal ya. Monitoring itu salah. Jadi antara yang A atau yang D. Kalau kita lihat Innovative Compact Solar Monitoring System atau Innovative Solar Compact Monitoring System. Tentunya karena di osaskom itu setelah opinion itu size, berarti yang A ya teman-teman. Jadi ada yang sistem monitor tenaga surya yang padat inovatif. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada susunan noun phrase dari opsi A, B, C, D, E-nya. Kalau noun phrase itu aturannya kan harus ada determiner. Yang di pertama baru ada adverb.
Oke, terus baru ada adjective, lalu diakhiri oleh noun ya. Nah, di sini nggak ada determinernya, tapi berarti kita langsung cari nih, yang adverb tuh apa. Adverb itu inget ya teman-teman, umumnya berakhiran li. Berarti kita lihat aja dari A, B, C, D, E mana yang akhirannya li. Oh, ternyata ada yang di complexly biological adaptation, berarti ada adaptasi biologis yang secara kompleks. Itu betul, karena di sini complexly itu adalah adverb, biologicalnya itu adalah adjective ya, memiliki sifat biologis, adaptation akhiran tion adalah noun ya, jadi jawabannya D. Oke, sekarang kita ke materi comparison. Apa sih comparison? Comparison itu tuh artinya kita sedang membandingkan beberapa hal ya, bisa dari sifatnya atau keterangannya. Nah, pertama bentuk comparison itu ada comparative degree. Kalau teman-teman lagi membandingkan dua hal, rumusnya itu nanti subject verb, comparative adjective, terus kasih dan sama objek. Contoh kayak Alice is taller than Sarah, berarti kan di sini Alice lebih tinggi dibanding Sarah. This book is more interesting than that one. Atau solar energy is more sustainable than fossil fuels. Itu pakai comparative adjective semua dan pakai than. Aturannya gini teman-teman, kalau adjektif atau adverbnya itu hanya satu kata, nanti tinggal kasih R aja dari tall ke taller, fast ke faster, small jadi smaller. Tapi kalau katanya lebih dari satu suku kata, kayak beautiful, expensive, sama effective, itu pakai more ya. More beautiful, more expensive, sama more effective. Itu untuk membandingkan dua hal. Tapi kalau membandingkan tiga hal atau lebih, teman-teman pakai superlative degree. Rumusnya subject verb plus the plus superlative. Superlative kayak gini misalnya the highest mountain, the most important factor, one of the richest biodiversities. Berarti di sini ya Gunung Everest itu paling tinggi atau halnya adalah hal yang paling penting. Indonesia merupakan salah satu yang paling terkaya katanya biodiversitasnya. Nah, itu kan membandingkan tiga atau lebih hal ya. Terus yang ketiga, ada equality comparison. Kalau ternyata mereka itu setara, itu pakainya as, adjective as. Contoh, di sini my laptop is as fast as yours, berarti kan laptop aku secepat milik kamu. Terus the new method is as effective as the previous one, berarti metode baru ini seefektif seperti yang sebelumnya. Gitu ya, jadi untuk yang equality comparison itu pakai as, adjective as. Sama halnya juga kayak negatif, kayak the exam is not as difficult as the last one, atau coal is not as environmentally friendly as solar energy. Oke, ini adalah bentuk irregular teman-teman. Kan tadi aturannya kalau yang komparatif itu bisa pakai R atau more, kalau yang superlatif itu kan jadi pakai as atau most. Tapi ini ada yang irregular seperti kalau good, itu komparatifnya better, superlatifnya best. Bad itu jadi worse sama worst, ada far, further sama furthest. Kalau many atau much itu jadi more sama most. Kalau little itu less sama least untuk yang superlatifnya. Oke, sekarang kita quiz yuk, cobain di sini. Ada the demand for electric vehicle is growing than analysts predicted a decade ago. Nah, berarti permintaan ya kendaraan listrik itu semakin meningkat dibandingkan yang diprediksi dekade lalu. Berarti kita harus cari yang ada kata more atau adjektif pakai R ya. Dari A, B, C, D, E mana yang tepat? Nah, tentunya B ya, karena ada kata dan, pakainya yang komparatif yaitu more rapidly. Berarti lebih cepat ya dibanding diprediksi dekade lalu. Sekarang yang kedua, the revised treatment proved to be than the previous one. Ada kata dan lagi berarti komparatif. Dari good, well, better, best, sama the better, mana yang tepat? Tentunya adalah better ya, dia adalah bentuk komparatif dari good, yang artinya lebih baik dibanding yang sebelumnya. Oke, sekarang Indonesia possesses one of the largest biodiversity in the world. Jadi Indonesia itu memiliki salah satu titik-titik level biodiversitas di dunia. Nah, karena salah satu berarti kan dia yang paling ya superlatif karena membandingkan tiga hal atau lebih. Berarti pakai yang akhiran EST atau yang ada akhiran most. Berarti dari ABCDE mana yang ada itu? Tentunya yang E ya, one of the highest levels of biodiversity in the world.
Sekarang ada the new laboratory equipment is the older model. Kalau kita lihat kan di sini peralatan laboratorium yang baru itu sama aja ya, akuratnya seperti model yang udah lalu. Berarti kalau yang sama itu pakai bentuk as, titik-titik as. Dari A, B, C, D, E mana yang lebih cocok? Oke, ada as accurate as, kalau as accurately as itu juga sama aja. Tapi bedanya di sini lebih cocok dia itu memiliki sifat sama akuratnya seperti model yang lama ya teman-teman. Kalau yang C, as accurately as, itu artinya secara akurat sama saja. Nah itu nggak nyambung ya, padahal kita lagi bilang bahwa peralatan ini sama akuratnya seperti yang lampau. Oke guys, sekarang let's go to materi number 5, ada tenses. Nah untuk tenses di sini aku cuma ngebahas hal-hal yang penting aja ya untuk SIMAK UI dan ditambah beberapa yang bisa esensial juga buat teman-teman pelajari, mulai dari simple present, simple past, present perfect, sama past perfect. Kita bakal mempelajari bonus 2, itu ada present continuous sama ada past continuous. So let's go aja ke pembahasannya. Pertama dari simple present tense. Kegunaannya tuh ada 3 teman-teman sebenarnya. Pertama, fakta ilmiah. Nah, jadi kalau udah ada kebenaran fakta, terus yang kedua tuh ada kebenaran umum, dan yang ketiga ada rutinitas, itu wajib pakai simple present tense. Rumusnya itu subjek sama verb one. Tapi kalau subjeknya singular, itu nanti verbnya pakai S ya, teman-teman, verb one-nya. Kayak tadi yang ada di materi yang subject verb agreement. Tapi kalau plural, verb one-nya aja. Time markers-nya biasanya ada penanda waktu, kalau rutinitas tuh ada always, usually, often, everyday, generally, routinely, itu artinya adalah menunjukkan rutinitas. Nah, kalau fakta ilmiah sih biasanya nggak ada time markers-nya ya, teman-teman. Contoh kalau fakta ilmiah, photosynthesis converts sunlight into chemical energy. Tuh, fotosintesis itu mengubah ya cahaya menjadi kimia, itu adalah pakai verb one. Terus kalau kebenaran umum, the earth revolve around the sun. Nah, kalau di sini bumi tersebut memutar ya mengelilingi si matahari, itu adalah kebenaran umum, udah jelas ya. Revolve-nya pakai verb one. The scientists analyze the data carefully. Di sini scientist-nya karena plural, dia verb one-nya nggak pakai S ya, cuman menganalisis datanya dengan hati-hati. Nah, itu untuk yang simple present tense. Sekarang yang kedua, kalau tadi ngebahas masa kini, kita pakai past nih, sekarang ngebahas masa lalu. Jadi untuk menyatakan kejadian yang terjadi dan selesai di masa lalu. Dan rumusnya itu dia cuman pakai subjek sama verb 2. Apa sih verb 2? Biasanya akhiran id ya teman-teman. Time markers-nya wajib ada di masa lalu, kayak misalnya kalau kemarin kan itu di masa lalu ya, yesterday, last week, atau in 1945 ya, ago, previously, itu adalah simple past tense. Selain itu, masih ada, kalau teman-teman ngelihat intinya ada nuansa masa lalu, itu pakai simple past tense. Contoh di sini, scientists discovered a new species of deep sea fish during an expedition in 2024. Berarti scientist ini telah menemukan ya di masa lalu, yaitu di tahun 2024. Nah, itu pakai time markers-nya 2024. The researcher published the article last year. Nah, kejadian mempublikasikannya di tahun lalu, makanya pakai verb 2. Sekarang kita ke yang ketiga, ada present perfect tense. Kalau di sini dia ada hubungannya sama masa kini, karena present ya, menyatakan kejadian yang sudah terjadi, waktunya tapi tidak disebut, atau juga kejadian yang masih berlanjut dari masa lalu, tapi masih terasa sampai sekarang. Nah, ini teman-teman harus tahu ya perbedaannya dengan simple past. Kalau aku gambarkan di sini misalnya timeline, yang kiri itu past, yang tengah itu present, terus yang kanan itu future. Nah, kalau present perfect, aku kasih warna biru, biasanya ada kejadian dari masa lalu, dia lintas waktu sampai masa kini, ya. Tapi kalau past, itu dia cuman di pastnya aja, simple past itu. Yang aku kasih warna orange, dia selesai di masa lalu. Makanya di sini keterangan waktu yang dipakai pun berbeda nih teman-teman. Dia pakai since, pakai for, already, yet, so far, recently, lately, up to now, menunjukkan dia tuh udah berlangsung dari sejak dulu sampai sekarang. Atau ada sesuatu yang recently, baru-baru ini. Rumusnya dia pakai have sama has sama verb 3. Have itu untuk yang plural, kalau has itu untuk yang singular.
Contoh di sini ada researchers have investigated the impact of AI on education since 2020. Nah, ini kejadian dia menginvestigasi itu dilakukan sejak 2020. Nah, itu kan present perfect tense. Terus yang kedua, many researchers have studied this phenomenon for several years. Berarti para peneliti itu telah mempelajari fenomena ini, udah berlangsung berlama-lama tahunnya. Nah, berarti kan dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih berlanjut. Terus yang ketiga, scientists have recently discovered a new method for reducing carbon emission. Kalau ini ada kata recently, berarti penemuannya terjadi baru-baru ini. Itu pakai present perfect tense juga ya, teman-teman. Sekarang, let's go to number 4. Di number 4 ada past perfect tense. Nah, di sini masa lalu juga punya bentuk perfectnya. Tapi untuk menyatakan suatu kejadian yang telah selesai sebelum kejadian di masa lampau berikutnya. Apa tuh? Rumusnya dia pakai subject, had, sama verb 3. Cara gampangnya ini aku gambarin timeline masa lampau. Kalau simple past, dia itu kejadiannya kayak satu aja gitu di masa lalu. Misalnya ini yang A. Tapi kalau past perfect itu seperti ini, ya. Jadi ada tindakan yang mana dikerjakan di B, dan itu dia selesai sebelum A itu kejadian. Nah, nanti kejadian yang di B itu adalah pakai past perfect, karena dia itu adalah untuk menyatakan kejadian yang selesai sebelum masa lalu berikutnya. Biasa ada keterangan waktu misalnya before, after, by the time, already, when, prior to, itu adalah past perfect tense. Contoh kayak di sini, researchers had collected sufficient evidence before they published their finding. Berarti para peneliti itu telah mengoleksikan dulu nih, ya bukti-bukti yang cukup sebelum akhirnya di masa lalu berikutnya mereka mempublikasikan penemuannya. Terus yang kedua, by the time the meeting started, the committee had reviewed all the proposals. Jadi ketika meetingnya telah mulai, ternyata komitenya itu tuh baru saja nih selesai mereview proposalnya. Nah, itu kan berarti past perfect tense ya, teman-teman. Sekarang number 5 ada present continuous tense. Balik lagi ke masa kini nih, tapi yang continue, yang sedang berlangsung di masa kini, perubahan yang sedang terjadi atau situasi sementara. Rumusnya dia pakai subject, terus pakai am, is, are, sama verb ing. Nah, karena ini ada menunjukkan yang sedang berlangsung ketika sedang berbicara, itu ada keterangan waktu ya, seperti now, right now, at the moment, itu adalah present continuous tense. Karena menunjukkan pada saat ini juga hal tersebut tuh sedang dilakukan. Contoh kayak di sini, ada the research team is analyzing the survey data right now. Berarti tim riset tersebut tuh sedang menganalisis nih data survei pada saat ini juga ya, right now. Terus yang kedua, scientists are monitoring volcanic activity at the moment. Berarti para peneliti itu sedang mengawasi nih aktivitas vulkanis pada saat ini juga. Makanya pakai are monitoring, pakai verb ing, sama is analyzing. Terus number 6, ternyata masa lalu juga punya continuous tense-nya juga nih teman-teman. Jadi kalau di sini adalah untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada waktu spesifik tapi di masa lalu. Atau suatu aksi yang terinterupsi oleh kejadian lain atau dua kejadian yang terjadi bersamaan. Rumusnya dia pakai was sama were, was untuk yang singular, were untuk yang subject plural, dan pakai verb ing. Biasa ada keterangan waktu at this time yesterday, atau ada kata when, ada kata while, itu adalah past continuous tense. Contohnya di sini kalau aksi spesifik, the company was developing a new product at that time, berarti pada saat itu juga perusahaan itu sedang mengembangkan produk baru. Nah, itu kan berarti kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu ya, teman-teman. Terus yang kedua, ada aksi yang terinterupsi di masa lalu. Contoh di sini, the engineers were testing the system when an unexpected error occurred. Nah, jadi para engineer itu tuh sedang menguji sistemnya. Namun di sini terinterupsi karena tiba-tiba ada error yang muncul. When an unexpected error occurred. Terus yang ketiga, kalau teman-teman lagi menekankan nih, ada dua aksi kejadian bersamaan di masa lalu. Contoh, the company was expanding its operations while competitors were reducing their investment. Jadi perusahaan tersebut tuh sedang memperluas tuh operasinya. Sedangkan di sini kompetitornya itu sedang mengurangi investasi mereka. Nah, berarti kan ada dua kejadian bersamaan ya, yang dilakukan company sama competitorsnya. Gitu untuk
tensesnya. Sekarang let's go to quiz untuk kita coba uji ya pengetahuan teman-teman. Langkah pertama ya, teman-teman lihat dulu apakah ada keterangan waktu, atau yang kedua teman-teman juga bisa identifikasi yang ada di sekitarnya. Kalau kita baca kan di sini ada the artwork delivered a powerful environmental message and titik-titik the limelight on the very first day of the event. Kalau kita baca kalimatnya, nuansanya adalah simple past ya teman-teman, karena dia pakai verb 2 ya. Seni tersebut ternyata telah dikirimkan melalui pesan lingkungan yang kuat dan tentunya titik-titik. Mereka itu mencuri limelight ya pada hari pertama acara tersebut. Nah, berarti di sini harus verb 2 lagi ya teman-teman, pakai yang simple past. Berarti dari A, B, C, D, E mana yang simple past nih teman-teman? Kalau yang A itu verb ing, salah. Has stolen, dia has verb 3. Yang B, stole, stole itu adalah verb 2. Artinya dia adalah verb 2 dari mencuri. Kalau D itu ada steal, steals itu adalah verb 1. Had stolen itu adalah had sama verb 3. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Terus next question di sini ada the human brain acting as the primary command center of the nervous system, the most complex organ in the human body. Jadi katanya otak manusia itu tuh titik-titik organ yang paling kompleks di tubuhnya manusia. Kenapa? Karena hal ini tuh diproteksi sama tulang tengkorak. Nah, kalau kita lihat sampingnya itu kan pakai is ya. Is itu adalah simple present. Berarti di sini juga kita pakai simple present lagi ya teman-teman, nomor 2. Berarti dari A, B, C, D, E mana yang simple present? Kita lihat dari yang A. Yang A itu adalah termasuk ke masa depan karena pakai will be artinya akan. Being itu adalah salah karena di tenses itu nggak ada bentuk verb ing tanpa to be ya teman-teman. Was itu adalah bentuk simple past. Had been itu adalah bentuk past perfect. Berarti jawabannya udah pasti yang is ya di sini. Is the most complex organ in the human body. Selain itu, kalau teman-teman nggak mau baca kalimat setelahnya juga udah kelihatan karena lagi ngebahas otak manusia. Otak manusia organ paling kompleks. Itu adalah ngebahas tentang suatu fakta ya teman-teman. Nah, karena dia ngebahas suatu fakta, dia jatuhnya kemana? Ke simple present. Oke, sekarang let's go to the next question. Kalimat ini ada kata once limited to the exchange of simple text message between researchers, the digital network a fundamental part of daily human existence with the rise of smartphones by 2010. Nah, kalau kita lihat di sini nuansanya masa lalu atau masa kini, teman-teman? Masa lalu, karena ada kejadian katanya tuh by 2010. Sekarang kan kita udah 2026, berarti udah pasti ini di masa lampau. Kita lihat dari A, B, C, D, E, mana yang lampau? Have become sama has become itu adalah termasuk ke present perfect. Becoming itu adalah salah karena becoming itu verb ing, nggak ada tenses yang cuman verb ing aja tanpa to be. Becomes itu adalah verb 1, berarti masuknya ke simple present. Berarti satu-satunya jawaban adalah pakai yang C ya, yaitu had become. Dia adalah suatu past perfect. Gitu. Oke, sekarang let's go to the next question. Kalimatnya, since the introduction of the new national curriculum in 2022, the Ministry of Education, a massive overhaul. Di sini ada keterangan waktu nggak teman-teman? Ada nih, ada kata since the introduction of the national curriculum in 2022. Berarti di sini ada suatu kejadian yang telah berlangsung dari tahun 2022 dan masih berlangsung sampai sekarang 2026 ya. Karena tadi since itu adalah menunjukkan sejak ya teman-teman. Berarti masih berlangsung. Nah tadi apa tuh yang berlangsung lintas waktu dari masa lalu sampai kini? Itu jatuh ke present perfect. Nah present perfect itu adalah rumusnya pakai yang has atau have sama verb 3. Nah, kalau kita A, B, C, D, E udah ada jawabannya antara A sama B. Tinggal kita lihat pakai has atau have ya. Lihat subjek ya, singular atau plural. Ministry of Education, Menteri Pendidikan. Itu adalah singular. Berarti karena dia singular, berarti pakainya adalah yang has ya, yaitu adalah B, has implemented a massive overhaul. Oke teman-teman, ke materi berikutnya ada yang penting juga nih namanya conditional sentences. Ini sangat berkaitan erat dengan materi tenses, jadi kalau teman-teman udah paham tenses yang tadi, bakal mudah juga masuk ke materi conditional ini.
Conditional itu ada 4 tipe nih teman-teman. Ada type 0, type 1, type 2, sama type 3. Type 0 untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta ilmiah. Rumusnya itu adalah simple present dan akibatnya simple present. Contoh, if you heat ice, it melts. Kalau kamu mau memanaskan es, maka itu meleleh. Nah, itu kan pakai subject verb 1 ya, dua-duanya. You heat sama it melts. Sekarang yang type 1. Type 1 itu adalah kemungkinan masa depan. Dia, if-nya pertamanya belum berubah pakai simple present. Tapi yang akibatnya itu pakai will plus verb 1. Contoh, if it rains subject first verb 1, I will stay at home, berarti will plus verb 1 untuk akibatnya. Sekarang number 3, ada type 2 untuk khayalan masa kini atau fakta berlawanan. Itu adalah if-nya pakai simple past dan akibatnya pakai would plus verb 1. Contoh, if I were you itu kan subject verb 2 ya, were, I will take the job. Would sama verb 1 di sini. Berarti di situ adalah betul type 2. Sekarang type 3 itu ada past perfect dan akibatnya pakai would have verb 3. Contoh, if she had studied, she would have passed. Kalau dia belajar, itu kan had sama verb 3. She would have passed, itu adalah would have sama verb 3. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, dihafalkan pola dari type 0 sampai type 3. Sekarang let's go coba kita quiz. If water titik-titik to 100 degrees Celsius, it boils immediately. Kita lihat nih, if-nya masih kosong, tapi akibatnya kita udah dapet nih, subject plus verb 1. Berarti masuk ke type apa teman-teman? Type 0 ya. Tadi kalau type 0 itu if-nya pasti subject verb 1, nanti akibatnya subject plus verb 1. Berarti cari A, B, C, D, E mana yang verb 1? Cuman yang A ya, yang hits. If water hits to 100 degrees Celsius, it boils immediately. Yang A. Oke, sekarang let's go to number 2. If the government stricter environmental policies, air pollution will significantly decrease in urban areas. Sama di sini setelah if-nya masih kosong, tapi akibatnya itu dia pakai will plus verb 1. Ini termasuk ke kategori type 1. Nah, type 1 itu berarti syaratnya itu pakai subject plus verb 1. Berarti kita cari dari A, B, C, D, E mana verb 1, itu cuman yang B ya, introduce stricter environmental policies, yang B. Oke, let's go to number 3. Di sini ada, if scientists more funding, they will be able to conduct more advanced climate research. Lihat akibatnya udah pakai apa? Pakai bentuk would plus verb 1. Berarti kalau would plus verb 1, dia masuk ke type berapa? Type 2 ya teman-teman, jadi dia bakal pakai simple past, samping if-nya akibatnya pakai would plus verb 1. Berarti cari mana yang merupakan verb 2 dari A, B, C, D, E, itu cuman A ya, yaitu adalah received. Oke, last but not least, kita lihat di sini if-nya masih kosong, akibatnya pakai would not have occurred. Berarti di sini pakai would, terus pakai have sama verb 3. Ini jelas masuk ke type 3. Nah, di type 3 itu if-nya dia pakai yang past perfect ya, had plus verb 3, baru akibatnya would have verb 3. Berarti cari dari A, B, C, D, E mana had verb 3, itu adalah yang E ya teman-teman, had followed stricter safety regulations. Oke teman-teman, sekarang let's go ke materi berikutnya, ada passive voice. Materi ini bakal teman-teman harus lanjutkan kalau teman-teman udah menguasai tenses sama conditional. Kenapa? Karena kalau kita belajar tenses, itu tuh hanya kalimat aktifnya saja. Ternyata dalam bahasa Inggris, kalimat pasif itu rumusnya bisa berbeda-beda tiap tenses. So, kita bakal bahas bareng-bareng semuanya ya. Mulai dari yang pertama, simple present passive. Nah, simple present passive itu sama aja fungsinya kayak aktif untuk fakta ilmiah atau proses yang dilakukan secara rutin. Nah, rumusnya dia berubah nih. Jadi, is, am, are sama verb 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, aku mau ngasih notes ke teman-teman, semua bentuk pasif itu adalah to be verb 3. Tapi to be-nya itu bisa berubah-ubah ya, tergantung dia tenses yang apa. Karena di sini dia simple present, berarti to be-nya is, am, sama are. Contoh, di sini ada fresh water is distributed to remote village, berarti air bersih ini tuh didistribusikan ke desa-desa yang jauh.
Nah, itu jadi pasif ya kalau kita artikan. Terus yang kedua, in pharmaceutical research, new drugs are tested extensively. Jadi di sini riset-riset farmasi itu menunjukkan nih kalau obat-obat baru itu diuji secara luas. Nah, itu kan jadi pasif ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu perbedaan is sama are, is itu untuk yang singular, are itu untuk yang plural. Ini udah aku bahas di materi sebelumnya yaitu subject verb agreement ya. Jadi bisa lihat di bagian situ. Sekarang yang kedua ada simple past passive. Kalau di sini adalah pasif untuk kejadian yang sejarah atau yang sudah selesai di waktu tertentu. Berarti pakai to be verb 3 lagi nih teman-teman. Bedanya di sini dia pakai was sama were to be-nya dan verb 3. Contoh, the document was signed by the president in 2020. Itu kejadian 2020 dan itu dokumennya ditandatangani oleh presiden. Terus yang kedua, the documents were signed by the officials in 2022. Ini kejadian 2020 dan juga ditandatangani oleh para pejabat. Sekarang let's go to number 3, present perfect passive. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang sudah selesai tapi masih baru-baru ini, atau ada kejadian yang berlangsung dari masa lalu sampai sekarang, itu pakai present perfect passive. Rumusnya dia to be-nya berarti ganti lagi, itu jadi have, has been sama verb 3 ya. Contoh di sini, a new policy has been implemented since 2023. Berarti kan kebijakan baru itu telah diimplementasikan dan ini sejak 2023. Nah, kalau ada kata since itu udah pasti ke present perfect ya teman-teman. Terus yang kedua, the experimental results have been analyzed by scientific committee so far. Berarti hasil penelitian ini telah dianalisis nih oleh panitia saintifik sejauh ini. Nah, karena ada kata so far berarti masuk juga ke present perfect ya, yang artinya sejauh ini dari dulu sampai sekarang. Oke, sekarang let's go to number 4. Ada past perfect passive. Ini untuk menyatakan suatu tindakan yang udah selesai di masa lalu sebelum kejadian masa lalu berikutnya lagi. Jadi fokusnya tuh pada sesuatu yang udah terjadi lebih dahulu ya teman-teman dalam urutan waktu lampau. Rumusnya dia to be-nya ganti ya, verb 3 masih sama, berarti pakai had been sama verb 3. Contoh, the report had been completed before the meeting started. Berarti di situ laporannya telah diselesaikan sebelum akhirnya rapat itu mulai di masa lalu. Oke, sekarang number 5. Dua lagi teman-teman, ada past continuous passive. Ini untuk menunjukkan ada kejadian yang sedang berlangsung, tapi di masa lalu teman-teman. Ya, karena namanya past masa lalu, continuous itu artinya sedang berlangsung. Rumusnya apa tuh? Rumusnya adalah subject, was, were, being, sama verb 3, teman-teman. To be-nya ya, itu adalah was, were, being. Verb 3 tetap sama. Contoh, the experiment was being conducted when the power suddenly went out. Nah, penelitian itu tuh sedang diadakan, hingga akhirnya tiba-tiba ada mati listrik ya, teman-teman. Last but not least, ada present continuous passive untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung juga, tapi berlangsungnya karena ini present berarti di masa kini ya teman-teman. To be-nya, nah to be-nya itu adalah dia pakai is, am, are plus being, baru dikasih verb 3. Jadi kalau kita lihat di sini ada the research data is being processed right now in the laboratory, berarti data riset tersebut sedang diproses pada saat ini juga di laboratorium. Terus yang kedua, several buildings are being renovated these days to improve infrastructure. Berarti bangunan tersebut sedang direnovasi di akhir-akhir hari ini. Nah, untuk meningkatkan infrastrukturnya, itu present continuous passive. Di sini aku ada tipsnya nih teman-teman. Karena kan kita nanti kalau di soal SIMAK UI itu ada soal fill in the blank. Nggak bakal dikasih tahu itu kalimat aktif atau pasif. Jadi kita bisa menentukan kalimat pasif itu dari sini teman-teman. Yaitu cek subjek kalimat tersebut. Kira-kira apakah subjek ini tuh bisa nggak sih melakukan kata kerja tersebut sendiri? Contoh kita latihan nih. Di sini ada di ancient manuscript. Berarti ada manuskrip kuno. Nah, kira-kira manuskrip kuno itu dilestarikan atau melestarikan di arsipnya royal beberapa abad.
Nah, kira-kira apa nih? Dia dilestarikan atau melestarikan? Tentunya dilestarikan ya, teman-teman, karena manuskrip itu kan dia benda mati, nggak bisa melakukan untuk melestarikan. Oke, terus yang kedua, the researchers the data carefully before drawing conclusions. Kira-kira peneliti tersebut menganalisis datanya atau dianalisis datanya? Tentunya menganalisis ya teman-teman, berarti yang analyze. Karena researchers itu punya tugas ya teman-teman untuk menganalisis data. Oke, sekarang kita coba latihan yang di sini. The new policy by the government last year itu mengimplementasikan atau diimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, kebijakan kan benda mati ya teman-teman. Dan titik-titiknya itu ada oleh pemerintah. Nah, ada pelaku ya, by the government. Berarti kebijakan tersebut itu adalah diimplementasikan ya teman-teman, karena dia nggak mungkin punya kemampuan untuk mengimplementasikan. Oke, sekarang yang kedua, the teacher complex theories in a simple way. Kira-kira teacher tersebut menjelaskan atau dijelaskan teori kompleks. Nah, karena tugas guru adalah tentunya menjelaskan, berarti di sini adalah the teacher punya kemampuan ya untuk menjelaskan teori-teori kompleks dalam bahasa yang sederhana. Jadi jawabannya adalah ya A. Oke, tadi udah cara kita bisa menentukan pasif atau aktif. Sekarang let's go yuk kita latihan di sini. Pertanyaannya, city structures to the rapid destruction of natural habitats, living species with fewer places to forage. Kalau kita lihat di sini kan ada struktur kota ya. Titik-titik itu tuh katanya menjadi kerusakan yang cepat dari habitat alami. Kalau kita lihat opsi A, B, C, D, E-nya kan di sini ada yang ternyata itu pasif sama aktif ya. Kalau kita artikan kan are blamed, is blamed, itu artinya adalah mereka dipersalahkannya. Kalau yang blame ya atau are blaming artinya mempersalahkan. Nah, kira-kira kalau teman-teman baca di sini, struktur kota itu bisa nggak dipersalahkan atau mempersalahkan adanya kerusakan yang cepat dari natural habitats? Tentunya adalah mereka dipersalahkan ya, bangunan-bangunan dari kota tersebut itu dipersalahkan oleh orang-orang gitu ya. Jadi membuat ada kerusakan cepat kepada natural habitat. Berarti kita lihat dari A, B, C, D, E mana yang pasif. Yang A ada to be verb 3, yang B salah, yang C salah. To be blamed itu to be yang bentuk seperti ini nggak bisa ya teman-teman. Sama is blamed ya, itu to be verb 3. Tinggal kita lihat subjeknya singular atau plural. City structures, karena akhiran S berarti struktur-struktur kota, berarti pakainya yang are ya teman-teman. City structures are blamed to the rapid destruction of natural habitats. Sekarang coba lagi yuk kita di nomor kedua. Ada kalimat, they are also by the hidden biases of online algorithms. Nah, mereka juga katanya titik-titik oleh bias-bias terselubung algoritma online. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada to be are. Terus ada kata by ya, oleh suatu pelaku yaitu bias-bias terselubung. Berarti udah jelas dia termasuk kalimat pasif ya teman-teman. Berarti kita cari yang sampingnya itu adalah verb 3 dari A, B, C, D, E. Yang A ini adalah verb 3 karena ada influence yang artinya pakai id. Jadi kalau they are also influenced by the hidden biases, mereka juga dipengaruhi oleh bias-bias terselubung algoritma online. Itu cocok ya teman-teman. Sedangkan opsi lain itu bukan verb 3. Kayak misalnya yang B, kayak influence sama influences itu verb 1. Influencing itu adalah verb ing. To influence itu adalah bentuk to plus verb 1. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Sekarang kita let's go berikutnya. Ada the brain's cognitive function to be far more advanced and efficient than any modern artificial intelligence system ever created. Nah, katanya fungsi kognitif otak kita itu lebih maju dibanding kita melihat AI yang telah dibuat ini. Nah, kalau kita lihat di sini apakah fungsi otak itu mempercayai lebih maju atau mereka dipercayai lebih maju? Tentunya adalah dipercayai dia lebih maju oleh misalnya para peneliti, oleh misalnya akademisi, itu dipercayai lebih advance, lebih maju dan lebih efisien dibanding modern AI.
Berarti kita cari mana yang bentuk to be sama verb 3 di sini. Yang A salah, ini cuma verb 3-nya aja atau verb 2. Are believing, ini verb ing. Believe, verb 1. Yang D itu adalah to be sama verb 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang E itu adalah bentuk have sama verb 3 ya, bukan to be. Jadi the brain's cognitive function are believed to be far more advanced and efficient. Yang D. Oke, kita coba lagi number 4 yang lebih kompleks sedikit yuk teman-teman di sini. Ada kalimatnya, these structures are mostly composed of calcium carbonate skeletons to form massive beautiful framework. Katanya struktur-struktur ini itu sebagian besar tuh didirikan atau terdiri dari skeleton karbonat kalsium. Nah, si skeleton karbonat kalsiumnya itu kira-kira apa nih teman-teman? That is secreted and layer, yang mana mereka itu dikeluarkan dan dilapisi, atau yang mengeluarkan dan yang melapisi. Nah, coba kita tulis dulu di sini. Oke, karena makna kalimatnya itu ada struktur-struktur ini adalah are composed ya, didirikan atau terdiri dari kalsium karbonat, maka di sini juga bakal bentuk di lagi ya, atau pasif teman-teman. Jadi tentunya pakai yang dikeluarkan dan dilapisi. Berarti kita cari mana yang ada to be sama verb 3 dari A, B, C, D, E. Yang A ada, yang D ada, yang E itu salah karena berubah, ada are sama being, itu kurang tepat. Oke, berarti kita lihat apakah yang is atau yang are. Kita lihat subjeknya di sini itu adalah singular atau plural. Kalau kita lihat di sini itu adalah skeletons ya, dia adalah plural pakai s. Berarti yang A salah, jawabannya adalah D, that are secreted and layered to form massive beautiful framework, yang D. Oke, sekarang let's go to number 5. Number 5 kalimatnya, however, over the past century, it ... by severe tidal wave and extreme weather conditions. Sekarang kita lihat opsi A, B, C, D, E. Has been struck itu artinya tuh dilanda atau mereka melanda. Nah, kalau kita bacakan di sini, dia itu adalah titik-titik oleh adanya gelombang tidal yang ternyata parah ya. Nah, karena ada kata oleh gelombang, berarti oleh suatu pelaku, udah pasti dia pakai bentuk yang pasif ya, dilanda. Berarti coba kita lihat yang ada bentuk to be sama verb 3. Dari A, B, C, D, E, itu yang ada adalah A, B, sama C ya. D salah, E salah. Dan kalau kita lihat yang A, itu verb 3-nya salah teman-teman. Nggak ada verb 3 strike. Karena kalau strike itu kan bentuk verb 1-nya. Nah, verb 3 dari strike itu adalah struck, teman-teman, pakai U. Jadi yang A itu salah. Sekarang kita lihat apakah pakai yang have atau has. Subjeknya di sini adalah it. It itu adalah singular ya teman-teman. Berarti karena dia singular, pakainya yang has been struck by severe tidal wave. Yang C. Oke, sekarang kita lihat nomor 6 lagi di sini. Dia bilang, as the original limestone walls of their protective outer layers by the harsh saltwater environment. Nah, kalau kita lihat di sini A, B, C, D, E-nya udah to be verb 3 aja ya. Tinggal paling cocok apa nih? Has been stripped, were stripped, was stripped, are stripped, atau is stripped. Has been stripped itu adalah bentuk present perfect. Tapi kalau yang B dan C itu adalah bentuk simple past yang pasif ya teman-teman. Terus kalau yang are sama is stripped itu adalah bentuk simple present. Kalau kita lihat kan di sini lagi ngomongin tentang fakta ilmiah ya, yaitu bahwa dinding limestone yang alami itu bakal strip itu tuh artinya bakal dilepas ya katanya dari lapisan terluar yang untuk melindungi oleh lingkungan yang airnya asin dan keras. Berarti di sini lagi ngomongin tentang fakta. Berarti kalau ngebahas tentang fakta itu jatuhnya ke yang simple present. Oke, berarti antara D dan E. Berarti are atau is. Kalau kita lihat di sini itu subjeknya plural ya, karena walls, dinding-dinding. Berarti pakai yang are, yaitu yang D ya teman-teman.
Oke, last but not least, di sini ada kata a student who consistently ignores school rules, irresponsible by teachers and classmates. Jadi siswa yang secara konsisten mengabaikan aturan sekolah itu titik-titik tidak bertanggung jawab oleh guru dan siswa. Di sini ada kata by teachers and classmates, berarti ada pelaku. Nah, berarti udah pasti ini kalimatnya pasif. Berarti cari yang ada to be sama verb 3. Berarti dari A, B, C, D, E yang bisa eliminasi yang E aja ya, karena dia nggak ada to be. Terus kita lihat subjeknya singular atau plural. Subjeknya itu adalah a student, dia adalah singular, ya cuman satu. Berarti kita pasti pakai yang is, bukan yang are. Sekarang apakah is regarded as atau is regarded for? Kalau is regarded as itu artinya dianggap sebagai atau dipandang sebagai. Kalau is regarded for itu artinya dipandang untuk. Nah, di sini lebih cocok dipandang untuk atau dipandang sebagai, teman-teman. Tentunya dipandang sebagai tidak bertanggung jawab ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, sekarang kita ke materi ke-8. Di sini ada preposition and conjunction. Jadi, teman-teman, kalau tadi kita udah belajar conjunction sedikit pas di sentence and clause, kita bakal memperdalam lagi jenis-jenis conjunction dan common mistakes dengan preposition. So, let's go! Mulai dari pertama, teman-teman harus tahu ada conjunction yang sifatnya pertambahan. Itu untuk menambahkan informasi yang searah, misalnya positif ketemu positif, atau negatif ketemu negatif. Biasanya ada kata in addition, furthermore, sama moreover, itu semua artinya adalah selain itu. Nah, itu untuk menunjukkan pertambahan. Misal, kayak di sini kan the law protects free speech, furthermore, it ensures privacy. Jadi hukum tersebut pertama, punya manfaat untuk kebebasan berpendapat. Terus, selain itu juga mereka bisa memastikan adanya keamanan. Nah, itu kan informasinya masih searah ya, teman-teman. Sekarang, let's go to number 2. Ada pertentangan atau kontras. Digunakan jika kalimat kedua itu memberikan informasi yang berlawanan atau tidak terduga. Contoh, ada kata however, nevertheless, on the other hand, in contrast. Itu artinya bisa tetapi, meskipun demikian, atau di lain sisi, itu adalah menunjukkan pertentangan ya, teman-teman. Contoh, nih, kayak di sini, many experts predicted that the economy would collapse. However, several sectors showed unexpected resilience and growth. Kan di sini ada pertentangannya. Ada yang ngira ekonominya bakal hancur nih, collapse. Tapi ternyata beberapa sektor itu tetap resilience. Resilience itu bisa tangguh. Nah, di situ kan ada dua fakta yang bertentangan ya. Makanya pakai however. Sekarang kita let's go to number 3. Ada sebab akibat. Jadi kalau teman-teman lihat ada sebab, terus kalimat kedua akibat, pasti pakai therefore, thus, consequently, as a result, atau hence. Artinya adalah jadi atau alhasil ya teman-teman. Contoh, di sini the local government failed to maintain the drainage system properly, therefore the city experienced severe flooding after the heavy rain. Nah, di sini kan pemerintahnya gagal ya dalam menjaga sistemnya. Alhasil jadi severe flooding, jadi bakal banjir yang parah. Nah, itu kan sebab akibat ya, karena gagal, makanya akibatnya terjadi bencana flooding, banjir. Oke, sekarang let's go to number 4. Ada pemberian contoh atau exemplification. Nah, exemplification itu artinya untuk memberikan perincian ya. Kayak for example, sebagai contoh, for instance, such as, itu pemberian contoh. Contoh di sini, the region is home to several endangered species, for example, the Sumatran tiger and the Javan rhinoceros. Berarti ini sedang merinci nih, emang spesies yang udah hampir punah atau sudah langka itu apa aja sih? Oh, ada macan Sumatera dan ada rhinoceros asal Jawa. Nah, itu kan merinci endangered spesiesnya ya, teman-teman. Terus, number 5, ada juga penegasan atau penjelasan ulang atau bisa disebut sebagai restatement atau emphasis. Itu sebenarnya yang dijelaskan poinnya sama, cuman diberikan kata-kata yang lebih sederhana aja. Misal kayak in other words, that is to say, indeed, itu artinya dengan kata lain atau dapat dikatakan. Contoh, ini kan ada the test results itu inconclusive, tidak ada kesimpulan yang bulat.
In other words, the scientists could not determine whether the new drug was effective or not. Jadi dibilang tidak konklusif atau tidak ada keputusan bulat, itu sama aja seperti si saintis itu nggak bisa menentukan apakah obat baru ini efektif atau tidak ya teman-teman. Ini beberapa keywordnya, jadi teman-teman bisa lihat kalau addition itu selalu menambah, contrast itu lawan, result panah, example itu detail, dan restatement itu artinya yang sama. Contoh di sini teman-teman, kita kan udah belajar conjunction. Jangan sampai ketuker sama preposition ya teman-teman. Contoh, because of, in spite of, despite, due to, itu bukan conjunction, mereka preposition. Kalau tadi kita belajar kan kalau conjunction itu sampingnya selalu clause ya, subject dan verb. Tapi kalau preposition sampingnya itu adalah noun atau noun phrase. Contoh, because of the heavy rain, karena hujan besar. Despite his fatigue, meskipun kelelahan dia. Due to the complex problem, karena masalah yang rumit. In spite of the difficult exam, meskipun adanya ujian yang sulit. Itu semua merupakan noun phrase, bukan subject and verb atau clause. Nah ini dia nih teman-teman perbandingannya because sama because of, karena because conjunction maka sampingnya subject dan verb, because it rained, the subject and verb, tapi kalau because of dia adalah preposition, jadi because of the rain itu adalah noun phrase. Begitu pula dengan despite, in spite of, itu berbeda sama although. Although, even though, sama though, itu adalah subject sama verb. Kayak although it was cold, tapi kalau despite itu pakai noun. Despite the cold weather. Nah, itu adalah meskipun ada cuaca yang dingin. Sekarang let's go to quiz you teman-teman. Di sini ada the toxic smoke can indeed be dangerous. It can trigger severe asthma, attacks in children, and the elderly. Kalau kita lihat kan di sini, ya adanya kabut yang beracun itu berbahaya. Terus dia ngasih tahu tuh berbahayanya seperti apa. Oh dia menyebabkan asma katanya. Kepada siapa? Kepada anak-anak, bahkan ke yang tua. Berarti di sini sedang merinci ya tentang berbahayanya tersebut itu seperti apa. Ternyata memberikan asma. Berarti pakainya adalah yang memberikan contoh ya teman-teman. However, bukan tetapi. For example, sebagai contoh itu cocok ya teman-teman. Karena hubungannya merinci dampak berbahayanya. Berarti yang B. Kalau similarly artinya sama saja. Di sini nggak ada yang sama ya. In addition itu artinya selain itu, kalau otherwise itu artinya sebaliknya. Oke, berarti jawabannya B ya. For example, it can trigger severe asthma. Sekarang kita lihat yang 2. Rules to phase out older diesel engines have helped achieve some emission reduction in several test zones. Jadi katanya di sini ada yang telah membantu ya kegiatannya, help. Environmental groups argue that the current penalties for industrial factories are still too lenient, making the overall fight against polluted air a continuous challenge. Tapi di sini para grup-grup lingkungan tuh bilang katanya ini masih kurang bagus kebijakannya karena masih ternyata ada masalah udara dari polusi tersebut itu masih berlanjut. Berarti kan di sini masih ada tantangannya. Di sini ada suatu informasi yang helpful, tapi ada juga tantangan. Berarti kan bertentangan ya teman-teman. Berarti kita cari mana dari A, B, C, D, E yang menunjukkan pertentangan. Therefore itu sebab akibat. Jadi, moreover itu pertambahan atau selain itu. However itu artinya tetapi. Jadi jawabannya udah pasti yang C ya. However, environmental groups argue that the current penalties are still too lenient ya. Jadi masih belum efektif. Kalau such as itu artinya seperti, lagi merinci. Likewise itu berarti sama juga. Nah itu adalah informasi yang pertambahan. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang number 3. At first glance, the coastline seems too harsh for vegetation, the environment being extremely saline and flooded. These trees have developed specialized aerial roots to breathe oxygen from the air. Nah kalau kita lihat di sini kan dia ngasih tahu ya, kalau ada mangrove trees, ya pohon mangrove, itu cuman beberapa dari tanaman aja yang mereka tuh bisa bertahan di air yang asin. Dia bilang tuh pada awalnya mungkin kita bisa ngelihat ya itu terlalu keras kalau ada vegetasi karena dia terlalu asin dan sangat penuh dengan air ya lingkungannya tersebut.
Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini lagi merinci ya, gimana sih cara mangrove trees itu bisa bertahan atau thrive. Nah, berarti bentuk bertahannya itu ngasih tahu, oh dia punya akar aerial nih katanya, supaya mereka bisa menghirup oksigen. Berarti ini ada perincian dari jenis pertahanan yang dilakukan oleh pohon mangrove. Berarti dari ABCDE mana yang menunjukkan perincian? However, itu pertentangannya, tetapi moreover itu selain itu merupakan pertambahan. For instance, itu artinya sebagai contoh, berarti jawabannya udah yang C ya teman-teman. For instance nih, katanya tuh pohon ini telah membuat adanya cara mereka itu bisa tetap menghirup oksigen. Nah, itu kan merinci ya dari proses bertahan dia. Consequently, itu artinya akibatnya. Kalau yang in addition itu artinya selain itu. Oke, berarti jawabannya yang C ya teman-teman. Sekarang let's go to number 4. Most land plants will quickly wither in muddy, salt-heavy shores. Mangrove form dense coastal forests that protect the land from erosion. Katanya sebagian besar tanaman di daratan itu bakal menjadi layu ya kalau di tempat ini yang penuh lumpur atau penuh asin. Tapi dia bilang kalau mangrove itu tetap bisa bertahan ya, bahkan menjaga tanah tuh dari erosi. Jadi kalau kita lihat kan di sini ada pertentangan ya teman-teman, lagi menunjukkan perbandingan antara tanaman yang lain gitu dengan mangrove. Kalau tanaman lain bisa layu. Tapi kalau di sini si mangrove itu tetap bertahan, bahkan jadi melindungi tanah itu jadi dari erosi, berarti kan subur. Kita cari yang pertentangan. Kalau A itu because karena menunjukkan sebab akibat, tidak. While itu artinya sedangkan atau ketika, ini menunjukkan perbandingan, ini adalah tepat ya. Dia bilang tuh sedangkan tuh ya tanaman-tanaman yang lain pada layu, sedangkan kalau mangrove itu tetap bertahan bahkan melindungi dari erosi gitu. Kalau since itu artinya karena, therefore itu artinya jadi, so itu juga artinya jadi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang let's go to number 5. Ada kalimat, these groups exploit local communities through forced labors, destroying vast ecosystem in the process. Jadi katanya grup-grup ini tuh mengeksploitasi masyarakat melalui ada tenaga kerja paksa, terus merusak ekosistem. Titik-titik mereka juga katanya merusak habitat dari hewan-hewan. Alhasil menyebabkan mereka tuh hampir mendekati kepunahan ya hewan-hewan tersebut. Berarti kalau kita lihat di sini tuh lagi ngebahas hal yang sejalan ya, ngebahas dampak-dampak buruk tuh warga dijadikan tenaga paksa, ekosistem rusak, habitatnya juga rusak. Berarti cari yang menunjukkan konjungsi pertambahan. On the other hand, itu artinya pertentangan di lain sisi. Ini jelas salah ya. Also juga itu menunjukkan pertambahan. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Also they severely damage the habitat. Sekarang lihat yang nevertheless. Nevertheless itu adalah pertentangan. Artinya meskipun demikian. Ini salah. Conversely itu artinya sebaliknya. Ini salah, nggak ada pertentangan. Hence itu artinya jadi, berarti menunjukkan sebab akibat. Ini juga tidak ada ya teman-teman. Sekarang berikutnya ada respiratory diseases are rising sharply, the continuous expansion of industrial zones near residential areas. Nah teman-teman ini menarik nih karena kalau kita lihat sampingnya itu bukan klausa, bukan subject verb. Tadi masih ingat ya kalau conjunction itu sampingnya adalah subject dan verb. Tapi kalau preposition itu adalah sampingnya adalah noun atau noun phrase ya, frasa benda. Kalau kita lihat di sini adalah sampingnya adalah frasa benda ya. Adanya ekspansi berkelanjutan dari zona-zona industri yang dekat area warga. Nah, itu kan frasa benda. Berarti kita cari dari ABCDE mana yang merupakan preposition. Ya A, because of itu adalah preposition, berarti langsung jawabannya yang A. Sedangkan because, since, although, sama therefore itu semua adalah masuk ke conjunction ya teman-teman. Jadi jawabannya because of the continuous expansion. Sekarang let's go to the last question, number 7. Ada titik-titik repeated warnings from environmental scientists. Illegal logging activities are still widely reported in many protected areas. Kalau kita lihat di sini, itu subjek dan verb bukan. Bukan ya teman-teman, karena di sini ada peringatan berkala dari ilmuwan lingkungan.
itu adalah merupakan noun phrase atau frasa benda. Sekarang kita lihat mana yang preposition antara A, B, dan C, sedangkan although sama therefore adalah conjunction. Nah, apakah artinya karena, atau due to, karena, atau meskipun? Nah, tentunya adalah di sini kan ada yang bertentangan ya. Padahal udah ada warnings tuh, ya. Udah ada peringatan. Tapi katanya penembagan ilegal itu masih ada. Berarti kan ada suatu hal yang bertentangan ya teman-teman. Udah ada peringatan tapi nggak ada reaksi apapun. Berarti udah pasti pakai yang meskipun, yaitu adalah in spite of repeated warnings, yang C. Oke teman-teman, sekarang let's go ke materi berikutnya, ada relative pronouns. Nah, relative pronouns itu pada dasarnya ada 5 ya teman-teman jenisnya. Ada who, ada whom, ada whose, which, sama that. Coba kita lihat contoh berikut. Who itu adalah untuk menggantikan orang yang sebagai subjek. Kayak di sini ada the tutor who teach English is very patient. Berarti tutor yang mengajar bahasa Inggris itu sangat sabar. Berarti kalau kita lihat keberadaan tutor ini kan sebagai orang. Dan dia merupakan subjek dari mengajar bahasa Inggris. Berarti itu untuk penggunaannya ya teman-teman. Beda halnya sama whom. Whom itu orang, tapi dia di sini orangnya bertindak sebagai objek. Coba kita lihat contohnya. The students whom I advise are very creative. Kalau kita lihat kan di sini students-nya orang, tapi students-nya itu adalah merupakan objek dari yang aku beri saran. I advise. Beda ya sama yang who. Terus yang ketiga ada whose. Whose itu kepemilikan. The author whose book I read is coming to Jakarta. Berarti kalau di sini autornya itu adalah merupakan pemilik dari buku. Jadi kalau kita artikan autor yang bukunya aku baca itu datang ke Jakarta. Nah, beda ya teman-teman, berarti si autor pemilik buku. Terus yang number 4 di sini ada which. Which itu fungsinya hanya mengganti bukan orang ya, seperti benda atau hewan. Kayak di sini ada the journal which was published yesterday is famous. Jadi jurnal yang dipublikasi kemarin itu terkenal. Nah, jurnalnya itu kan berarti bukan orang ya, jadi nggak apa-apa pakai which. Terakhir ada that. That itu fleksibel, bisa untuk orang, untuk benda. Jadi dia lebih umum. Misalnya kayak di sini kan ada strategy that she used is very effective. Nah, that itu adalah sebagai pengganti dari strategi yang mana dia adalah benda ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat kuisnya ya. Pertama ada scientists around the world are studying the complex interactions of atmospheric systems, are influenced by both natural processes. Kalau kita lihat di sini titik-titiknya sebelumnya ada kata benda ya, sistem atmosferik. Berarti kalau kita lihat dia bisa ada dua hal ya, gak mungkin whom, gak mungkin who. Dan kalau whose di sampingnya di sini bukan kepemilikan, tapi di sini ada kata kerja ya, yaitu adalah mempengaruhi. Jadi nggak mungkin C. Jadi antara D atau that. Nah teman-teman kalau dalam konteks formal itu biasanya pakai which ya, sedangkan kalau that itu biasanya di konteks informal. Selain itu, ciri-ciri lainnya penggunaan pakai which untuk benda itu biasanya disampingi oleh tanda koma. Kayak di sini ada tanda koma setelah atmospheric systems, jadi dia itu nggak bisa pakai yang that ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ada one leading researcher, Dr. Elena Morris, develop a widely recognized model. Samping kirinya siapa? Manusia. Dan manusianya sebagai subjek atau sebagai objek? Sebagai subjek karena di sampingnya ada kata kerja yang menunjukkan bahwa Dr. Elena itu sedang mengembangkan model yang dikenal dengan luas. Berarti which eliminasi. Whom bukan sebagai objek, whose bukan menunjukkan kepemilikan, dan di sini juga kita jangan pakai that ya teman-teman, karena dia lebih spesifik menggunakan who. Dia adalah orang dan orangnya itu sebagai subjek. Oke, sekarang kita ke next question. Her colleague, Professor James Carter, groundbreaking findings have reshaped our understanding. Nah, kalau kita lihat sampingnya di sini orang, tapi samping kanannya itu adalah ada Profesor James Carter yang penemuannya yang luar biasa itu telah mengubah pemahaman kita.
Nah, berarti kan di sini menunjukkan kepemilikan ya, karena ada penelitian atau hasil penelitian yang luar biasa milik James Carter. Berarti pakainya bukan who, bukan whom, tapi adalah whose ya, which sama that juga nggak bisa. Jadi kalau kita artikan di sini Profesor James Carter yang ternyata hasil penelitian yang luar biasa telah mengubah pemahaman kita. Oke, sekarang kita next question teman-teman. The research team also collaborates with policymakers. They advise on environmental regulations. Oke, sampingnya di sini ada orang policymaker. Policymakers itu kan artinya pembuat kebijakan ya. Nah, teman-teman, di sini kan orang. Tapi kita lihat nih, orangnya bertindak sebagai subjek, objek, atau kepemilikan. Kalau kita baca di sampingnya adalah dia adalah pembuat kebijakan yang kami beri saran. Nah, berarti kan di sini ada subjek dan verb. Berarti otomatis policy makers itu adalah merupakan objek dari yang mereka itu adalah beri saran. Berarti nggak mungkin who, nggak mungkin whose, bukan which dan that. Berarti jawabannya adalah B, policy makers whom they advise on environmental regulations. Oke, next question. Di sini ada, however, not all proposals emerge from scientific institutions are easily accepted by governments due to economic considerations. Oke, di sini ada benda, proposal. Berarti nggak mungkin who dan juga nggak mungkin whom. Kalau whose itu menunjukkan kepemilikan. Nah, di sini nggak ada benda yang merupakan kepemilikan ya, tapi di sini proposal yang muncul dari lembaga saintifik. Berarti yang whose eliminasi. Tinggal pakai which atau that. Bedanya kan tadi kalau which itu adalah, seperti aku bilang, dia adalah biasanya ada koma di sampingnya. Seperti ini. Ya, itu disebut sebagai non-defining clause. Jadi dia bertindak sebagai klausa yang tidak mendefinisi. Tapi kalau that itu nggak ada komanya. Dia dikenal sebagai defining clause. Nah, kalau di sini sebelah not all proposals ada koma nggak? Nggak ada, berarti pakainya adalah not all proposals emerge from scientific institution. Oke, sekarang di sini ada the findings critical insights into global warming trends. Kalau kita lihat opsi A, B, C, D, E-nya ini beragam ya. Ada which are providing, which providing, whom are providing, whose are providing, sama that providing. Oke, sekarang kita recap lagi ya teman-teman yang materi tadi. Kalau which sama that, itu sampingnya ada bisa subjek dan kata kerja atau kata kerjanya aja verb. Terus kalau whom itu adalah bukan untuk benda tapi untuk orang dan sampingnya itu adalah subjek dan verb. Terus kalau whose itu menunjukkan kepemilikan benda, jadi sampingnya harus noun. Oke, nah sekarang kita lihat mana yang rumusnya sudah sesuai. Kalau di sini kan the findings ya, berarti hasil penelitian. Kalau hasil penelitian udah pasti bukan orang, jadi yang whom kita bisa eliminasi. Terus kita lihat dari A, B, C, D, E, rumusnya satu persatu, which are providing, ini udah betul sampingnya adalah kata kerja. Tapi yang B, which providing, kalau gerund, verb ing nggak ada to be ya teman-teman, itu bukan kata kerja. Jadi kalau misalnya mau benar harus to be plus verb ing. Jadi yang B eliminasi. C eliminasi. D whose are providing. Ini samping whose adalah kata kerja. Padahal kan nggak boleh ya harus kata benda. Jadi D eliminasi. Yang E samping that providing juga dia cuman verb ing nggak ada to be-nya berarti salah. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Which are providing critical insights into global warming trends. Oke teman-teman, kita ke materi berikutnya, ada participle atau reduced relative clause. Nah kalau tadi kan kita udah belajar relative clause ya teman-teman, ada whom, ada which, ada which, ada whose, ada that. Ternyata itu dalam bahasa Inggris bisa disingkat. Jadi seperti ini teman-teman. Pertama, kalau kalimatnya itu aktif, misalnya kayak researchers who analyze climate data. Kan di sini ada para peneliti yang menganalisis data iklim. Nah, kadang di bahasa Inggris itu, who-nya tuh dihapus aja supaya lebih efisien jadi bentuk verb ing. Kayak di sini, researchers analyzing climate data play a key role in policy making. Itu betul ya teman-teman. Sekarang yang kedua, kalau pasif gimana jadinya?
Contoh di sini ada the reports which are published annually provide valuable insights. Nah, which are-nya hapus aja, jadi publish-nya aja. Kalau kita baca kalimatnya, the reports published annually provide valuable insights. Jadi laporan yang dipublikasi tahunan itu memberikan pengetahuan yang bernilai. Nah, itu adalah bentuknya ya teman-teman kalau pasif. Terus yang ketiga ada apositif. Kalau ternyata ada definisi atau penjelasan, itu kita bentuknya seperti ini kan. The Amazon rainforest, which is a vital carbon sink, plays a crucial role in climate regulation. Berarti di sini hutan hujan Amazon itu merupakan vital carbon sink katanya. Memiliki peran yang krusial dalam regulasi iklim. Nah, kalau misalnya bentuk reduced atau lebih singkatnya, itu which is-nya hapus aja, meninggalkan berupa a vital carbon sink di kalimat ini. Oke, sekarang kita terapkan aja dengan melihat soal ini ya. Yang number one, di sini ada the climate report last year has significantly influenced international environmental policy discussion. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada laporan iklim ya. Laporan iklim itu apakah dipublikasikan atau bisa mempublikasikan diri. Nah, tentunya dipublikasikan tahun lalu ya teman-teman. Dan itu secara signifikan mempengaruhi kebijakan lingkungan internasional. Berarti pakainya yang mana teman-teman? Pakai bentuk yang verb 3 aja. Berarti yang A, published last year. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Researchers are studying ecosystems in high-altitude tropical forests to understand climate adaptation patterns. Jadi katanya para peneliti yang mempelajari ekosistem yang berada atau diberadakan di altitude ketinggian yang tinggi dari hutan tropis. Tentunya sedang meneliti ekosistem yang berada di high altitude. Berarti kalau menunjukkan berada, itu kan pakai yang aktif ya teman-teman. Kalau aktif berarti pakainya yang verb ing, yaitu adalah yang B, existing in high altitude tropical forest. Next question, di sini ada the global energy market is increasingly influenced by a few major corporations, by oil and gas production across multiple continents. Berarti di sini pasar energi global itu sangat dipengaruhi oleh beberapa korporasi besar saja, yang mana itu mendominasi atau didominasi nih oleh minyak dan gas. Tentunya adalah dia didominasi ya pasarnya tersebut oleh oil dan gas. Nah, kalau didominasi berarti bentuknya pakai yang verb 3 ya teman-teman. Berarti dari A, B, C, D, E cuman yang C dominated. Oke, next question. Ada quantum entanglement continues to challenge conventional understanding of physics and information transfer. Kalau kita lihat opsi ABCD-nya, kita tuh mau cari suatu definisi tambahan ya teman-teman. Tadi itu namanya adalah apositif. Kalau apositif itu nggak usah pakai lagi relatif ya. Jadi kita nggak perlu pakai which, nggak perlu lagi pakai that, dan nggak perlu lagi pakai is. Jadi kalau kita lihat dari ABCDE, A ada which-nya, C ada that-nya, D ada which, E ada is-nya. Berarti jawabannya yang B ya, a fundamental concept in quantum physics. Jadi dia sebuah konsep fundamental di fisika kuantum. Oke teman-teman, sekarang ke next materi. Di sini ada gerund and to infinitive. Nah, gerund sama to infinitive itu tuh mereka punya perbedaan ciri-ciri. Kita lihat dari yang pertama ya. Gerund itu tuh bisa digunakan sebagai subjek kalimat. Kalau apa? Kalau aktivitas itu dianggap suatu konsep atau hobi. Misal kayak gini, smoking causes lung cancer. Smoking itu kan aktivitas ya teman-teman. Dia adalah merupakan merokok menyebabkan kanker paru-paru. Contoh yang kedua, hobi. Reading is my hobby. Nah, berarti kan membaca itu adalah hobiku. Mereka diletakkan sebagai subjek. Sekarang yang kedua, setelah preposition, jika ada kata kerja nih teman-teman, setelah of, in, about, for, without, after, before, maka kalau kita pilih jangan pakai infinitif ya teman-teman, tapi pakainya gerund. Contoh, he is interested in studying physics. Nah, kan itu ada in preposition, sampingnya pakai gerund, studying. Thank you for coming. For preposition coming itu adalah gerund. Jadi berterima kasih telah datang. Sekarang kita ke yang C.
setelah verb tertentu. Jadi beberapa kata kerja itu wajib diikuti gerund. Misalnya kayak avoid, menghindari, enjoy, menikmati, finish, menyelesaikan, mind berarti memikirkan, suggest itu menyarankan, consider memikirkan, dan keep itu menjaga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat kata kerja ini, sampingnya nggak boleh infinitif tapi adalah gerund. Contoh, I enjoy swimming in the ocean. Ada enjoy, terus sampingnya gerund swimming ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat ya perbandingannya apa ya sama infinitif. Kalau tadi gerund itu bentuknya verb ing, kalau infinitif tuh bentuknya to plus verb one. Contoh kayak di sini. Infinitif sebagai subjek kalimat juga bisa, tapi lebih formal atau puitis. Contoh, to err is human. To err itu berbuat salah, itu infinitifnya. Is human, dia bertindak sebagai subjek. Terus yang kedua teman-teman, infinitif itu semua kata sifat itu bisa diikuti infinitif ya, bukan gerund. Misalnya apa sih kata sifat? Kayak important, hard, easy, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat, it is important to analyze the data, itu betul. Karena importantnya adjektif, to analyze-nya adalah infinitif. Oke, terus yang kedua, it's hard to breathe here. Hard itu adjektif, sulit untuk bernapas di sini. Nah, to breathe itu adalah infinitifnya ya, teman-teman. Sekarang, last but not least, infinitif juga diikuti oleh setelah kata kerja tertentu. Kalau misalnya teman-teman melihat ada kata kerja seperti want, ingin, need, butuh, hope, harapan, decide, memutuskan, plan, merencanakan, agree, setuju, atau promise, menjanjikan, dan refuse itu artinya menyangkal ya teman-teman. Nah itu nanti diikutinya oleh infinitif ya. Jadi kalau kita lihat kalimat ini, NASA plans to launch a new rocket. Berarti NASA itu berencana nih untuk mengeluarkan roket baru. Nah itu kan infinitif ya teman-teman. Jadi itu adalah tepat setelah plans. Ini tabelnya, ringkasannya teman-teman, ini bisa teman-teman catat. Jadi ada perbedaan di posisi subjek, setelah preposition, setelah adjektif, dan verb kunci. Sekarang coba yuk kita latihan dari latihan berikut ini. Ada kata scientists determine the age of ancient fossils by the ratio of radioactive carbon isotopes remaining in the sample. Jadi saintis itu bisa menentukan nih umur dari fosil-fosil kuno dengan cara titik-titik rasio radioaktif karbon isotopes yang tersisa di sampel. Nah, di samping titik-titik di sini ada preposition, teman-teman. Prepositionnya ada by. Tadi kalau yang samping preposition itu to infinitive atau gerund? Tentunya adalah gerund ya teman-teman, berarti dari A, B, C, D, E, kita cari yang ada verb ing itu cuman B, measuring. Itu adalah berarti saintis itu bisa menentukan umur dari fosil kuno dengan cara mengukur rasio dari radioaktif. Jadi cocok ya jawabannya yang B. Oke teman-teman, sekarang kita ke last but not least, ada materi yang gak kalah penting, ini adalah models. Apa sih models? Models itu adalah kata kerja bantu yang berfungsi untuk memberikan makna tambahan ke kata kerja utamanya. Emang apa aja sih model? Kita bakal lihat di next slide. Tapi teman-teman harus paham nih, kalau rumus dasar model itu setelah modal itu wajib kata kerja dasar ya, verb one. Dan kalau pasif pun bentuknya setelah modal ada be plus kata kerja bentuk ketiga. Sekarang coba kita lihat di contoh berikut ini. Ada jenis-jenis modal. Pertama ada can, ada could, will, would, shall, should, may, sama might, sama must. Mereka fungsinya apa sih? Untuk pertama, yang can. Can itu bisa dua untuk menunjukkan kemampuan atau kemungkinan umum. Aku coba buat contoh yang kemungkinan, misalnya high temperatures can cause the chemical reaction to fail. Jadi dengan temperatur tinggi itu tuh dapat menyebabkan ada reaksi kimia tuh jadi gagal. Nah itu kan lagi menunjukkan kemungkinan ya teman-teman. Terus yang kedua ada could. Could juga sama kemampuan tapi kemampuannya lampau. Dan juga dia adalah kemungkinan tapi kemungkinannya lebih sopan dibanding can. Contoh, the results could lead to a new discovery in medicine. Berarti hasil ini ternyata dapat membawa nih ke penemuan baru ya di obat-obat. Oke, sekarang yang ketiga ada will sama would. Kalau will itu biasanya menunjukkan adanya kemauan ya teman-teman atau rencana, tapi kalau would itu lebih ke hipotesis.
Contoh kita yang kemauan ya, the team will publish the findings in Science Daily. Nah, berarti kan tim tersebut bakal mempublikasikan tuh hasil penemuannya di Science Daily. Terus ada shall sama should, itu untuk menunjukkan saran atau harapan. Contoh kalau saran di sini, the study should provide insights into climate change. Berarti studi ini tuh sebaiknya ya bisa memberikan pengetahuan nih terhadap apa? Terhadap perubahan iklim. Sekarang may sama might. May sama might itu juga sama kemungkinan juga, tapi kemungkinannya itu adalah kecil. Contoh kalau might, new data might suggest a different conclusion. Jadi dia bilang tuh, oh data baru tuh kayaknya ada kemungkinan kecil nih, bakal membawa kesimpulan yang berbeda. Terakhir ada must. Must itu adalah untuk keharusan atau kesimpulan logis. Kalau teman-teman ada yang sifatnya kayak, oh ini udah pasti harus dilakukan, itu pakai must. Contoh, the sample must be kept at a constant temperature, berarti kan sampel tersebut harus ya disimpan di temperatur yang sama terus-menerus. Oke, sekarang kita coba aja terapkan di soal-soal berikut ini. Ada based on current climate models, sea levels rise significantly over the next few decades if global emissions are not reduced. Kalau kita lihat kan nuansanya itu dia sedang memprediksi ya. Kalau model iklim yang saat ini tuh katanya kemungkinan itu bisa meningkat katanya secara signifikan gitu. Kalau apa? Kalau misalnya global emission-nya tuh nggak dikurangi. Berarti kalau kita lihat di sini tuh ada sifatnya yang kemungkinan. Kita cari kalian kemungkinan kan bisa ada can, bisa ada could, bisa juga ada may, bisa juga ada might. Nah, berarti dari A, B, C, D, E mana? Tentunya cuma C aja ya, yang may berarti sea levels may rise significantly. Berarti level laut itu mungkin atau dapat meningkat secara signifikan. Sekarang yang kedua, given the overwhelming evidence presented in the study, the results be accurate and reliable. Dia bilang tuh, karena datanya, bukti-buktinya itu udah sangat banyak ya, overwhelming, maka hasilnya pasti kan udah akurat ya teman-teman, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tadi masih ingat gak yang menunjukkan kepastian 100% itu apa? Itu adalah pakai must ya. Kalau may, can, sama might itu masih mungkin. Sedangkan kan di sini udah banyak banget buktinya, berarti udah pasti akurat. Should itu menunjukkan saran. Berarti jawabannya adalah E ya, must be accurate and reliable. Oke, sekarang next question ada, in modern biomedical studies, researchers detect early signs of neurological disorders using advanced imaging techniques. Kalau kita baca di sini, berdasarkan studi biomedis modern, researchers itu sekarang tuh udah bisa tuh katanya mendeteksi tanda-tanda awal adanya gangguan neurologis karena mereka menggunakan teknik advanced imaging. Berarti kan di sini menunjukkan kemampuan ya teman-teman dari para peneliti untuk mendeteksi tanda-tanda awal. Berarti mana yang menunjukkan kemampuan? Kemampuan itu cuma bisa pakai can ya teman-teman. Berarti dari A, B, C, D, E cuma B aja. Researchers can detect early signs of neurological disorders. Oke, that's all guys. Itu ada untuk pembahasannya. Ditunggu untuk next video. Aku karena bakal bahas tentang ujian mandiri lainnya. Teman-teman juga bisa komen nih kira-kira mau ujian mandiri apa dulu nih yang kita bakal bahas berikutnya. Oke, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye guys.